Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya terus akan coba membahas masalah kasus Jalan Cagak Subang. Seperti biasa, saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Kita doakan juga sama-sama almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. 1 tahun berlalu, almarhumah belum mendapatkan keadilan. Kita support terus kepolisian Indonesia. Semoga bisa mengungkap kasus ini agar keadilan buat almarhumah bisa terpenuhi. Amin amin ya rabbal alamin. Semalam saya tidak tidur, terus diulang-ulang video yang upload oleh channelnya Misteri Basuci, yaitu memperlihatkan keadaan sisi daripada rumah TKP, juga berserta beberapa orang yang ada di sana, yaitu ada Pak Yosep, Kang Yoris, dan kuasa hukum Bapak Rahman Hidayat dan timnya, berserta media. Bolak-balik terus saya ulang-ulang terus ada apa di balik penayangan yang di-upload oleh Misteri Basuci. Satu pertanyaan pertama adalah polis line tentunya dibuka ya. Polis line itu dibuka karena bisa masuk ke dalam. Kalau polis line dibuka, maka proses identifikasi sudah selesai. Betul bahwa proses identifikasi dilaksanakan itu hari pertama dan hari kedua. Itu proses identifikasi. Karena kalau sudah proses identifikasi secara tidak langsung itu biasanya selesai. Tetapi kan polis line terus ditutup ya. Dan berlangsung 1 tahun akhirnya dibuka. Artinya kalau misalkan 1 tahun dibuka dan polis line ini dibuka, maka tidak ada lagi kemungkinan terjadi proses identifikasi. Ya, bisa saja mungkin ada barang-barang yang awalnya tadinya belum tertemu, atau ada barang bukti lain, atau kemungkinan diperkirakan ada barang bukti lain. Tapi dengan dibukanya polis line ini, maka secara tidak langsung sudah tidak adanya lagi proses identifikasi. Berarti siapapun orang bisa masuk ke sana, ya tentunya secara izin. Tidak ada lagi hukum, ya, aturan hukum yang membatasi orang bisa masuk ke dalam sana. Termasuk siapa saja, keluarga jelas sudah bisa masuk ke dalam rumah situ. Apakah di balik ini semua, apakah ini suatu clue bahwa selesai kasus Subang? Ya, tentu ini jadi pertanyaan. Karena memang dengan dibukanya polis line, seolah-olah kita masyarakat berpikiran bahwa oh, selesai kasus Subang. Artinya selesai bukan berarti selesai tuntas, tapi selesai close case, ditutup kasusnya. Karena memang tidak adanya tersangka, tidak adanya 2 alat bukti yang kuat, mengakibatkan mungkin saja ini pihak kepolisian mengalami kesukaran dalam mencoba untuk mencari tersangka. Tapi kita tidak tahu di balik apa di balik ini semua, ya. Ada apa di balik ini semua, di balik kasus Subang, di balik dibukanya polis line ini. Kita ada apa nih? Apakah ada sesuatu? Pemikiran yang ada di masyarakat pasti satu adalah kemungkinan ini di kasus ini akan ditutup. Kedua, atau mungkin sebaliknya, kasus ini akan terbuka ke depan. Beriringan dengan ditempuh atau ditangkapnya saksi S
yang ada di Muara Angke jauh dari TKP. Ya, Bandung atau Subang, Jakarta. Jaraknya jauh, seolah-olah bahwa pelakunya adalah orang luar. Seolah-olah seperti itu. Berjalan waktunya sekian hari, dibukanya police line. Ini adalah ada sesuatu hal nih. Dari tertangkapnya S, kemudian dilepasnya S, yang dikiranya ada di TKP pada saat kejadian, dan sekarang dibukanya police line, ada apa ini? Coba kita sekarang mencoba menelaah ke dalam apa yang kita lihat semalam di channelnya Mbak Suci. Dari mulai kita lihat timnya Pak Rohman dan Pak Yosep membuka pintu belakang, menelusuri masuk ke dalam. Kemudian kalau kita lihat adanya toilet dari pintu belakang, memang kita sedikit ketir melihat toilet. Pada saat itu kita membayangkan bagaimana informasi kita dapat bahwa almarhumah dimandikan di toilet, kemudian mungkin di bawah, kalau saya tidak mau mengatakan diseret ya, karena kata-katanya sangat keji kalau diseret, dibawa kemudian lewat pintu belakang sampai ke mobil Alphard. Kalau lihat dari lika-liku jalannya di rumah tersebut memang sangat sempit ya. Terbayang bagaimana pelaku cara mengambil korban dari toilet setelah dimandikan lewat pintu belakang, kemudian masuk ke mobil Alphard. Kemudian kita lihat lagi lorong selanjutnya, adanya dapur, di mana kita lihat dan kita pernah mendengar adanya genangan darah di bawah rak piring. Kita lihat ada rak piring di sana ya, di depan wastafel. Kemudian kita lihat masuk ke kamarnya almarhumah Ibu Tuti. Kita lihat di tempat tidur spring bed begitu banyak darah di sana ya, walaupun sudah kering tapi memang itu bekas darah. Begitu banyak sekali darah, dan ada cipratan darah di tembok juga di cermin. Kalau misalkan darah itu ada di tempat tidur, kemudian juga ada cipratannya ke tembok, ini saya nggak bisa ngebayangin kalau darah bisa menciprat itu, artinya ada kekuatan lebih ya, ada kekuatan yang sangat dahsyat sehingga mengakibatkan darah itu sampai muncrat ke dinding. Saya tidak bisa membayangkan itu semua. Tapi ada hal yang menarik lagi adalah pada saat masuk ke ruang tamu ada petunjuk di sana, karena memang ditunjuk. Jadi kalau lihat, saya bilang petunjuk karena ada ditunjuk ya, oleh kuasa hukum Pak Rohman Hidayat menunjuk ke salah satu asbak, di mana asbak itu masih terdapat puntung rokok yang memang berbeda merek di sana. Dan ada catatan kertas, itu pun ditunjuk oleh Pak Rohman Hidayat sebagai kuasa hukum. Di sana memperlihatkan adanya simulasi rokok. Disebutkan beberapa rokok di sana, mereknya disebutkan, dan diperingati di bawahnya tidak boleh merubah barang bukti yang ada di sana. Kalau misalkan Pak Rohman Hidayat menunjuk rokok tersebut, seolah-olah nih ya, seolah-olah memperlihatkan bahwa ini sesuatu loh, gitu ya. Kalau melihat bahwa Pak Rohman Hidayat menunjuk dengan telunjuknya kepada asbak
sebuah rokok, sebuah puntung rokok yang ada di sana, kemudian juga menunjuk kertas yang bertuliskan simbol usul rokok, maka ini juga seolah-olah memberikan informasi atau isyarat secara tidak langsung. Itu adalah argumen saya, karena argumen itu bisa salah bisa benar. Seolah-olah memberikan informasi atau isyarat, ini loh rokoknya. Apakah kemungkinan bahwa si pelaku merokok di dalam rumah sehubungan kalau kita tahu bahwa proses terjadinya eksekusi sampai akhir itu kurang lebih daripada 4 jam, ya, lebih dari 4 jam. Apakah ada kemungkinan pelaku sempat merokok dulu dan rokoknya adalah rokok yang ada di asbak? Ada merek-merek tertentu, saya tidak akan sebutkan karena sudah ada di sana, ya. Ada rokok yang bermerek dari S, ada rokok yang bermerek dari huruf E awalnya, ada dari S juga. Nah ini adalah seolah-olah menyatakan, seolah-olah memberikan isyarat bahwa ini loh pelakunya, perokoknya adalah perokok ini, seolah seperti itu. Ya, kita sekali lagi ini adalah asumsi, ya. Sekali lagi ini adalah asumsi, dan asumsi adalah pribadi. Tapi saya yang tadi saya bilang di awal, bahwa saya membulak-balik terus rekaman video yang disampaikan oleh channelnya Misteri Basuci. Akhirnya saya pribadi menarik kesimpulan, saya pribadi, sekali lagi saya pribadi, seolah-olah ini adalah sebagai petunjuk, dan petunjuk dari kepolisian, seolah seperti itu. Petunjuk dari kepolisian. Mudah-mudahan dengan dibukanya polis lain ini, kita berharap bukan sebaliknya bahwa kita pesimis, tapi sebaliknya malah kita harus optimis. Mudah-mudahan dibukanya polis lain ini adalah adanya petunjuk, apakah memang supaya diperlihatkan kepada masyarakat bahwa ini loh ada petunjuk di situ. Kita tidak tahu apa di balik ini semua, karena semuanya mengandung misteri. Suatu hal yang memang kita kadang-kadang berpikir ke arah A, tapi kita tidak tahu apakah ini larinya ke arah B. Kita juga tidak tahu apakah memang yang disebutkan di sini adalah suatu hal yang memang sebagai petunjuk. Kita tunggu saja nanti kedepannya seperti apa setelah dibukanya polis lain. Apakah ada sesuatu hal yang bisa terungkapnya ke kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.